Halo, selamat bertemu kembali di video pembelajaran S4HANA. Kali ini kita sudah berada di unit kedua dengan topik navigation. Akan ada beberapa materi pada unit ini dimulai dari lesson 1, lesson 2, dan lesson 3. Saya berharap Anda bisa mengikuti semua materi dari awal sampai akhir dan saya akan menguraikan lesson 1 mulai dari materi using SAP Fiori. Seperti yang sudah kita highlight di unit pertama pada beberapa waktu lalu, SAP S/4HANA menggunakan SAP Fiori. Ini adalah application dan tools yang di-provide oleh SAP untuk mengimplementasikan SAP yang berbasis cloud. Jadi di sini SAP Fiori digunakan agar S/4HANA dapat kita akses dan di dalamnya sudah dilengkapi dengan user experience strategy yang sangat menarik. Nanti di akhir lesson ini kita akan membuka tampilan dari SAP Fiori itu sendiri. Namun seperti yang tampil pada layar saat ini kira-kira adalah ini adalah konsep dan influence factors yang ada di dalam SAP Fiori. Jadi dimulai dari Launchpad, dari gambar yang saat ini sedang saya tunjuk, kemudian di dalamnya ada tiles, lalu di sini ada screen personasnya, sampai dengan UI teknologinya, hingga web GUI-nya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah konsep dan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti apa penggunaan SAP yang saat ini dianggap sangat ramah. Nah, untuk saat ini kita akan membahas poin yang pertama, yaitu dari sisi user experience. UI dan UX ini adalah two common terms yang udah sering kita dengar, sudah sering sekali kita dengar, tapi ini adalah dua hal yang berbeda. Dari yang awalnya hanya berbasis fungsi, SAP sendiri saat ini mengklaim dirinya tidak lagi function based, tetapi sudah experience based. Jadi, ada dua terms yang perlu kita highlight karena tadi sudah saya mention di awal, dua hal ini berbeda. UI menyoroti kepada software perspektif. Jadi bagaimana antarmuka antara pengguna dengan perangkat keras atau device dalam hal ini. Sementara UX fokus kepada end user-nya dan seperti apa motivasi atau emosi ketika kita menggunakan sistem itu sendiri. Jadi di sini menyoroti hal-hal yang sifatnya membangun nilai positif dan motivasi untuk melanjutkan kita menggunakan sebuah sistem. Nah, jadi di sini dari bahan kajian kita di pembelajaran SAP S/4HANA ini, ditemukan beberapa requirement tergantung user type. Jadi di sini ada disorotin beberapa user type, seperti terlihat pada gambar ada occasional, ada expert, dan ada developer. Ternyata dari masing-masing basic user types ini punya keinginan atau cara berinteraksi yang berbeda. Jadi kalau kita adalah occasional user seperti tampak di gambar ini, user pada umumnya ya pengennya yang cepat, yang sederhana, yang tegas, yang jelas, dan umumnya browser base. Sementara untuk para expert, di sini inginnya itu fungsinya lengkap, many functions, dan umumnya menggunakan locally installed GUI yang sering kita pakai di SAP GUI, dan biasanya tersedia banyak transaksi, dan stepnya juga panjang, dan tentunya multiple systems yang dipakai di sana. Sementara untuk developer tidak ada spesifik UI ya, dan semua orientasinya itu berbasis back-end, dan otorisasinya juga sifatnya menyeluruh, dan yang paling penting mereka juga biasanya menggunakan multiple system. Jadi, kalau nanti ada pertanyaan misalnya di ujian Anda dan ini ditanyakan sebenarnya saat ini three basic user types itu ada apa aja sih? Maka dengan gamblang Anda bisa menyebutkan mulai dari occasional user, expert atau key user, kita mungkin lebih sering menggunakan kata key user, baru yang terakhir adalah developer atau programmer. Jadi, developer sama dengan programmer dalam hal ini, expert sama dengan key user. Nah, SAP Fiori didesain memberikan pengalaman atau experience yang dianggap sangat ramah sehingga kita bisa berinteraksi dengan mudah dengan semua solusi yang ditawarkan. Jadi di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa diakses dari berbasis mobile boleh, dari desktop boleh, dari web boleh, dan semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang done more easily. Kira-kira seperti itu. Nah, apa benefitnya ketika sudah menggunakan SAP Fiori ini? Diklaim bahwa produktivitas akan bertambah, akan meningkat, dan ada notifikasi ini yang paling menarik ya, sama seperti kita yang sering menggunakan aplikasi mobile, kita senang banget ketika ada timely notification, dan itu menunjukkan transparansi.
Selanjutnya, help users decide, kita perlu dibantu bagaimana memutuskan sesuatu dan apa yang harus kita lakukan berikutnya. Sampai dengan adanya kemungkinan untuk melakukan segala sesuatunya dengan cepat dan ada informed action-nya. Dan yang terakhir, semua ini akan meningkatkan user satisfaction. Kira-kira seperti itu. Jadi, dari sekian banyak cerita-cerita atau narasi di sini, benefits ini adalah benefits yang diklaim ada dan muncul ketika kita menggunakan SAP Fiori. Nah, secara konsep dan desain, SAP Fiori didesain secara konsisten dan holistik, dan kalau kamu lihat secara utuh, kenapa sih disebut holistik? Karena ternyata dalam proses konsep dan desainnya masih tetap mengusung tema role-based menu, tetapi di sini sudah makes an emotional connection, atau dalam bahasa singkat disebutlah itu sebagai delightful. Dan satu lagi, coherent. Nah, di sini dia sifatnya fluid dan berbasis pengalaman yang intuitif, sederhana, lalu adaptif. Jadi, Anda mungkin lagi bepergian, tetapi harus segera mengecek data terbaru, ya tidak apa-apa. Tidak harus menggunakan PC, Anda boleh menggunakan platform yang lain. Jadi di sini multiple use cases untuk berbagai skenario. Nah, selanjutnya lagi, kalau kita perhatikan sebenarnya role base yang dimaksud di sini apakah berbeda dengan logon? Tidak, masih sama. Yang didesain untuk Anda adalah apa yang Anda butuhkan. Delightful di sini adalah kita punya emotional connection. Emotional connection di sini artinya berhubungan dengan task atau pekerjaan kita. Sementara kalau kita lihat dari coherent, prosesnya itu intuitif. Pengalamannya itu intuitif. Setelah ini ngapain ya? Setelah ini ngapain ya? Simple, sederhana. Apa yang kita butuhkan itu aja yang muncul. Dan yang terakhir, multiple cases tadi itu benar-benar selesai karena SAP saat ini didesain dengan berbagai guideline ataupun layanan bantuan. Seperti itu. Nah, jadi untuk transaksinya sendiri, SAP Fiori App Types itu terdiri dari beberapa types. Ada yang transaksi, ada laman object page, dan ada analytical. Untuk kita yang menjadi key user, mungkin kita banyak bermain-main dengan transaksional, tapi untuk kita yang mungkin mengambil keputusan atau kita adalah level manajemen, maka kita mungkin akan sering melihat data-data atau informasi yang ditampilkan dalam konsep analytical. Sementara untuk rekan-rekan yang saat ini mengelola dari sisi back-end dan lain-lain, mungkin mereka akan lebih banyak mengakses a type dari sisi object page. Jadi, yang membedakannya apa? Transaction apps itu menawarkan berbagai tugas, mengubah, membuat baru, menampilkan, atau kalau dalam kasus kita contohkan saja misalnya seperti buat sales order, ubah sales order, sampai display sales order. Sementara yang analytical apps ini provide insight. Jadi ada hasil luarannya. Biasanya hasilnya itu bisa di-tracking, bisa di-monitoring. Sementara kalau yang object views atau object page, ini menghasilkan 360 degree view. Jadi di sini bisa kelihatan sebenarnya apa sih hubungan antara satu menu dengan menu yang lain, dan dari objek yang satu dengan objek yang lain. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi launchpad-nya sendiri, launchpad-nya ini terlihat sederhana ya, tile-tile seperti itu, tapi sebenarnya dari setiap button atau menu atau icon yang ada di sini, ini semuanya bisa diakses. Jadi dikelompokin dalam kategori tile group. Kalau di aplikasi Logon biasa dia ada menu pad-nya. Kalau di sini sudah menjadi tile group, terus kita bisa search di laman global search-nya, dan tersedia juga menu aksi untuk kita melakukan settingan-settingan sampai dengan app finder. Jadi kalau misalnya malas scroll atau malas masuk ke tile group, ya Anda boleh melakukan app finder. Semuanya bisa disesuaikan dengan preferensi dan katalog yang ingin Anda akses. Seperti itu. Jadi misalnya di gambar ini dicontohkan, saya ingin melakukan konfirmasi production order, ya sudah, pindahlah ke menu atau ke grup plan to produce processing. Maka Anda akan menemukan Fiori app yang berhubungan dengan plan to produce processing. Seperti itu. Nah, berikutnya, tidak hanya tampilannya yang sudah demikian intuitif, SAP juga tetap menjaga konsistensinya di dalam layanan bantuan, atau dalam hal ini disebut dengan in-app help. Jadi itu bisa diakses di bagian help. Sini kalau Anda perhatikan ada home, home-nya bisa dicek kembali, ada find help, ada search filter, ada notifikasi, dan lain sebagainya. Jadi help ini sama seperti ketika kita dulu pakai logon, kita tekan F1, seperti itu.
Nah, untuk berikutnya, launch page-nya ini juga bisa dipersonalisasi, mulai dari format, title, sampai subtitle, dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda ingin memberikan subtitle, Anda ingin buat nama grup, Anda juga ingin mengatur value default-nya, silahkan saja. Saat ini tersedia, dan semua itu bisa kita tempatkan di Launchpad homepage. Seperti itu. Nah, kalau nanti ada pertanyaan apa sih opsi-opsi personalisasi yang mungkin boleh kita berikan dengan SAP Fiori Launchpad? Ada 3 opsinya. Yang pertama adalah menambah list aplikasi. Mungkin kalau di logon kita kayak buatin di favorit, kita masukin ke depan. Tapi kita juga boleh, udah ditambah nih, kita juga boleh remove. Dan yang terakhir adalah modifikasi dan adding sesuai dengan filter report result kita. Seperti itu. Jadi perlakuan ini sama lagi seperti tambah, ubah, ataupun hapus. Cuman di sini dia nggak pakai kata hapus yang delete ya, melainkan removing. Seperti itu. Nah, itu akhir dari dari unit pertama, lesson 1 di unit ini. Untuk exercise-nya akan di-set terpisah. Saya akan lanjut ke pengenalan teori berikutnya yang akan membahas mengenai bisnis kliennya. Atau kita saat ini akan fokus seperti apa sih sebenarnya penggunaan bisnis klien di SAP yang S/4HANA. Nah, SAP Business Client yang selama ini berbasis UI itu berbeda dengan SAP yang terbaru gitu ya. Saat ini integrasinya sudah berintegrasi dengan berbagai teknologi modern dengan desain generation yang juga dianggap lebih efisien, intuitif, bahkan sepenuhnya memperhatikan pengalaman pengguna. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini, yang awalnya connection type-nya itu create lokal, sekarang sudah boleh sistem connection type-nya itu by Fiori Launchpad, atau Anda juga masih boleh kok menggunakan SAP Business Client lama, atau boleh juga menggunakan SAP Logon lama. Nah, intinya unit ini hanya mengkonfirmasi kembali bahwa SAP saat ini support beberapa sistem connection, ada Launchpad, ada Business Client, dan ada Logon. Nah, untuk kali ini kita coba lihat tampilan di Business Client. Saat ini adalah tampilan yang menggunakan versi 7.7.0. Ini adalah screen areanya. Saya mungkin highlight dengan gambar. Anda mungkin masih mengingat bagian ini. Kemudian saya akan moving ke bagian berikutnya. Oke, kita coba fast forward. Di sini adalah yang menggunakan GUI. Seperti ini ya. Saya yakin ini familiar sekali bagi Anda karena di laboratorium komputer kita menggunakan yang seperti ini. Ada SAP Logon Program. Dan berikutnya, untuk yang Fiori tadi udah clear ya, bahwa kita akan menggunakan beragam group tiles. Seperti itu. Oke, saya mulai dulu dari yang GUI. Siapa tahu ada yang lupa nih, karena ini cukup banyak. SAP Logon atau SAP GUI ini adalah format berbasis grafis yang mana program ini akan menghubungkan end user dengan spesifik sistem SAP-nya dan kita harus menginputkan variabel logon-nya di awal. Jadi seperti di gambar ini ada namanya, ada deskripsinya, ada sistem ID-nya, grup servernya, sampai message servernya. Nah, untuk logon screen ada informasi klien, user, password, logon language, dan lain sebagainya. Saya rasa ini udah familiar. Klien itu adalah the highest levelnya, user itu adalah kita sebagai penggunanya, sandi kita dengan bahasa logon kita pun itu harus di-adjust. Nah, secara struktur tampilan, maka perbedaannya sangat mencolok ya dengan si Fiori tadi. Di sebelah kiri itu ada pad menu atau kumpulan menu SAP Easy Access-nya, sementara kalau di Fiori tadi semuanya berada di atas, berada di posisi top. Nah, kalau Anda perhatikan lagi untuk screen structure, di sana ada comment field, ada tab page, kemudian ada entry dari setiap field yang disediakan, baik itu dalam checkbox ataupun radio buttons, dan ada menu-menu bar, ada yang standar, dan ada yang juga yang bukan standar. Nah, dalam hal ini, kalau tadi Anda ingat kembali yang Fiori, semuanya sudah dalam tile, di dalamnya ada apps. Jadi tinggal kita pilih menunya, terus kita masuk ke app Fiori-nya. Seperti itu. Nah, jadi secara screen structure, tidak ada hal urgent atau hal yang begitu rumit untuk kita ingat kembali, tapi kita perlu ketahui bahwa di SAP GUI itu ada yang namanya sesi, dan pilihan message sesinya itu masih sama, ada 3.
Kita boleh melanjutkan sesi satu logon dan mengakhiri logon yang lain ketika kita masuk. Atau kita boleh lanjut dengan logon terbaru tanpa mengakhiri logon sebelumnya. Dan yang terakhir adalah terminate logon. Saya yakin Anda masih mengingat sesi ini dan beberapa jumlah sesi maksimum yang sudah di-highlight di GUI. Seperti itu. Dan dipromot kembali sama nih, di GUI juga ada help features-nya, sama seperti yang ada di S4HANA. Seperti itu untuk di lesson kedua. Nah, eh saya rasa itu saja akhir dari penjelasan untuk konsep teori dari unit tampilan atau dalam hal ini kita sebutlah ini logon dan juga Fiori. Hal-hal lain yang Anda kurang pahami boleh kita diskusi kembali di ruang kelas atau boleh hubungi saya secara pribadi. Dan intinya, baik itu GUI dan Fiori, mereka sama-sama memiliki tema. Jadi temanya bisa di-adjust dan supaya terlihat lebih menarik atau lebih estetik atau sesuai dengan kebutuhan user, tema-tema itu disusun dalam beberapa paradigma. Jadi misalnya seperti di layar ini ada QuartStem, oke. Kemudian di sini ada SAP Easy Access temanya, dan tema-tema lain yang bisa Anda telusuri secara mandiri. Kira-kira seperti itu akhir untuk materi di unit ini. Selamat mempelajari, dan kita akan melanjutkan ke sesi praktik berikutnya. Terima kasih.